Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Trisnawati dengan NIM 2109144, kelas 3D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Haji Aceh Ruswan MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TSTS atau To Stay, To Stray. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Ada yang tahu apa itu model TSTS atau yang disebut dengan To Stay, To Stray? Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikutnya. Apa sih itu model pembelajaran To Stay, To Stray? Model pembelajaran kooperatif tipe To Stay, To Stray dikembangkan oleh Spencer pada 1990. Model ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia peserta didik. Menurut Kuda 2014, model TSTS merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model ini melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Model pembelajaran To Stay, To Stray, 2 tamu adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak bagian kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu dengan tujuan mengarahkan siswa aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Dalam pembelajaran ini, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan model pembelajaran To Stay, To Stray. Apa saja sih ciri-ciri dari model pembelajaran To Stay, To Stray? Ada yang tahu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran To Stay, To Stray. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, bila mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Dan yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Itu merupakan ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif tipe To Stay, To Stray. Nah, ada gak sih tahapan-tahapan yang harus terdapat dalam model pembelajaran To Stay, To Stray ini? Untuk lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan berikutnya. Adapun tahapan-tahapan yang terdapat dalam model To Stay, To Stray, terdapat 5 tahapan. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa dalam satu kelas ke dalam beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa. Dengan setiap anggota, kelompok harus heterogen dalam hal jenis kelamin dan prestasi akademik siswa. Kedua, ada presentasi guru. Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Ketiga, ada kegiatan kelompok. Dalam kegiatan kelompok ini, pembelajarannya menggunakan lembar kerja yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam satu kelompok. Setelah menerima lembar kerja yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi dan klarifikasinya, siswa
siswa mempelajari dalam kelompok kecil, yaitu mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama anggota kelompok. Masing-masing kelompok menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Kemudian, 2 dari 4 anggota dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok yang lain secara terpisah. Sementara 2 anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Setelah memperoleh informasi dari 2 anggota yang tinggal atau tamu mohon diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuannya dari kelompok lain tadi serta mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Keempat, formalisasi. Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian, guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk formal. Dan yang terakhir, kelima, pada tahap evaluasi, ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif model TSTS. Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model TSTS yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi. Penjelasan tadi mengenai tahapan-tahapan pada model pembelajaran to stay to try. Apa saja sih sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay ini? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, selanjutnya mengenai sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran to stay terbagi menjadi 7 fase, yaitu fase pertama, pembagian kelompok belajar. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. 2 siswa sebagai tamu atau to stay dan 2 siswa yang lainnya tinggal di dalam kelompoknya atau to stay. Fase kedua, pemberian masalah-masalah untuk didiskusikan. Guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Fase ketiga, kerja sama kelompok atau tim belajar. Guru mengarahkan siswa bekerja sama dalam kelompok beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. Fase keempat, bertemu dengan kelompok lain. Setelah selesai, guru menginstruksikan 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Fase kelima, menerima tamu dari kelompok lain. Guru menginstruksikan 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke siswa yang bertamu di kelompoknya. Fase keenam, mendiskusikan kembali hasil yang diperoleh dari kelompok lain. Setelah siswa dirasa cukup mendapatkan informasi, siswa yang bertindak sebagai tamu kembali ke kelompoknya untuk membagi informasi yang diterimanya dari kelompok lain. Begitu dan seterusnya secara bergantian hingga masing-masing anggota kelompok pernah merasakan sebagai pemberi informasi dan penerima informasi. Fase ketujuh, yaitu fase terakhir, presentasi kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan temuan mereka dari kelompok lain dan mempresentasikannya. 7 fase tersebut merupakan ke dalam sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran to stay to stay. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini mempunyai kelebihan atau bahkan mempunyai kekurangan? Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Ternyata model pembelajaran TSTS ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Model pembelajaran to stay memiliki kelebihan antara lain. Pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Kedua,
belajar siswa lebih bermakna. Ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa. Keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kelima, memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri dengan cara memecahkan masalah. Keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman. Selain mempunyai kelebihan, mode pembelajaran kooperatif tipe TSS ini mempunyai kekurangan, yaitu pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, terutama yang tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit bekerja sama. Ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan seperti materi, dana, dan tenaga. Keempat, seperti kelompok biasa, siswa yang pandai menguasai jalannya diskusi sehingga siswa yang kurang pandai memiliki kesempatan yang sedikit untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan yang terakhir, kelima, yaitu guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Penjelasan tadi merupakan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Adapun contoh penerapan model TSTS ini sebagai berikut. Contoh di atas dikutip dari Journal of Basic Education Studies yang berjudul Penerapan Model To Stay To Stray untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Model To Stay To Stray merupakan model yang terintegrasi pada kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik terpadu. Pada pembelajaran tematik terpadu, siswa diminta untuk dapat aktif, kreatif, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang terkembang pada dirinya. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa dan guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, maka digunakan salah satu model pembelajaran yang dapat mewadahi siswa dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, yaitu dengan model To Stay To Stray atau model TSTS. Pada jurnal tadi menyatakan bahwa model pembelajaran To Stay To Stray berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat membantu peserta didik dalam melatih keaktifan dalam menggali pengetahuan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pembelajaran. Model pembelajaran To Stay To Stray juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bertanya, berpendapat, dan membantu peserta didik dalam bersosialisasi dalam kelompoknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TSTS atau To Stay To Stay. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.